Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester 2 ini. Kalau pada minggu pertama kalian telah mencatat bagaimana sejarah kurban, juga tentang pengertian kurban dan dasar tentang ibadah kurban. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Bapak akan jelaskan dulu dari sejarah kurban. Kurban ini sebenarnya sebahagian ulama mengatakan dimulai pada zaman Nabi Adam. Tapi dasar pengerjaan ibadah kurban itu adalah dimulai pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau di zaman Nabi Adam itu anaknya Nabi Adam yaitu Qabil punya saudara kembar namanya Iklima, dan Habil punya saudara kembar namanya Labuda. Jadi berdasarkan keputusan Nabi Adam, perintah dari Allah bahwa Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil yaitu Labuda, sedangkan Habil dinikahkan dengan Iklima. Sedangkan di dalam cerita Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Maka dari itu Qabil tidak terima akan keputusan tersebut, dan akhirnya disuruhlah mereka untuk berkurban. Nah, waktu itu Habil berkurban dengan berupa hewan ternak, sedangkan Qabil berupa sayur mayur, tanam-tanaman. Tapi kualitasnya tidak begitu bagus karena dia ceritanya tidak begitu ikhlas untuk berkorban. Akhirnya kurban yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Nah, kalau dari zaman Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim bermimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bermimpi 3 malam berturut-turut. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan kurban. Berkurban yaitu disuruh menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi akhirnya digantikan berupa domba. Nah, sejak saat itulah kita disuruh untuk berkurban. Itu sebagai dasar sejarah ibadah kurban. Dimulainya ibadah kurban yaitu ketika Nabi Ibrahim menyembelih domba untuk menggantikan Nabi Ismail. Nah, pengertiannya kurban sendiri, kurban itu berasal dari kata bahasa Arab qoroba yaqrubu qurbanana, yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah arti kurban itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, dasar-dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya harta yang berlebih, keluasan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Itu kata Rasulullah. Nah, bagaimana sih hukumnya berkurban ini? Yang pertama, hukum berkurban itu hukum asalnya itu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan orang yang tidak berkurban tapi mampu itu dianggap kurang baik. Jadi hukum asalnya itu sunnah muakkad hukum. Kemudian bisa menjadi wajib apabila seseorang bernazar. Misalnya begini, kalau nanti aku punya usaha yang baru atau aku punya 2 buah toko untuk berjualan, aku mau berkurban. Nah, itu kurbannya menjadi wajib. Jadi dia wajib untuk melaksanakan kurban apabila ia bernazar. Kemudian bisa juga menjadi wajib ketika dia membeli hewan kurban, dia katakan ini hewan adalah hewan kurban. Jadilah hewan kurban tersebut menjadi
kurban wajib. Apa sih bedanya kurban yang wajib dengan yang sunnah? Kalau yang sunnah itu kurban biasa ya, bukan kurban wajib. Itu orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya. Sedangkan kurban yang wajib itu orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban. Semuanya harus dibagikan. Nah, jenis dan syarat hewan kurban. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah diantaranya unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Jadi ada unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Boleh jantan, boleh betina. Tapi sebagian ulama mengatakan yang paling bagus itu adalah hewan kurban yang jantan. Kemudian untuk umur-umurnya, apabila domba atau biri-biri 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi umurnya 1 tahun lebih untuk domba atau biri-biri yang dinamakan dha'nun dalam bahasa Arabnya. Kalau kambing itu berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Artinya 2 tahun lebih. Itu dinamakan ma'zun. Kemudian kerbau atau sapi berumur 2 tahun atau 2 tahun lebih masuk ke dalam 3 tahun. Dinamakan bakarun atau jamasun. Kemudian unta berumur 5 tahun lebih disebut ibilun. Jadi kalau domba 1 tahun lebih, kambing 2 tahun lebih, kerbau atau sapi 2 tahun lebih, dan untuk unta itu 5 tahun lebih. Terus kondisi hewan kurban harus sehat, tidak kurus, tidak cacat, matanya sampai buta sebelah, tanduknya patah sebelah. Jadi usahakan hewan yang dikurbankan itu sehat, gemuk, dan tidak ada cacat. Kalau 1 ekor kambing atau domba atau biri-biri itu bisa digunakan untuk 1 orang yang berkorban. Sedangkan kalau sapi, kerbau, atau unta itu 1 ekornya bisa untuk 7 orang. Nah, sekian dulu pembahasan kurban untuk hari ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk masalah waktu penyembelihannya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.